밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Adapun materi dari makalah saya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Adapun pengertian dari prinsip yang berasal dari kata asal prinsipra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Nah, prinsip menurut KBBI adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Secara umum, prinsip adalah aturan ketentuan atas hukum standar. Nah, prinsip-prinsip bimbingan konseling terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kemudian, bimbingan diberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Lalu, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan juga berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Nah, kemudian bagian 2 yaitu prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling, diantaranya prinsip khusus yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap-tahap atau berbagai aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Selanjutnya ini, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas. Adapun prinsip yang berkenaan, yaitu bimbingan dan konseling, berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kemudian, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Kemudian dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan akan kemauan desakan dari pembimbing atau pihak lain. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga yang sudah ahlinya dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, yang terakhir, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam lapangan operasional, bimbingan dan konseling sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan secara potensial sangat subur. Sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Baik, itulah tadi penyampaian sedikit tentang materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.